kecelakaan, Cok. Acara perpisahan sekolah selalu memiliki gambaran yang seru banget. Apalagi acaranya diselenggarakan dalam bentuk studi tur keluar sekolah. Naas, rombongan studi tur siswa SMK Lingga Kencana Depok harus menghadapi tragedi kecelakaan yang sangat tragis cuy. Tepatnya pada Sabtu 11 Mei 2024 di Ciater Subang pada pukul 18.45 waktu setempat. Kecelakaan terjadi saat mereka melakukan perjalanan pulang ke Depok nih setelah mengadakan acara perpisahan di Bandung. Sebelum istirahat maghrib cuy, kondisi bus tuh masih dalam keadaan normal dan gak ada masalah. Bahkan rombongan bus sempat berhenti untuk istirahat dan makan di rumah makan Bang Jun yang ada di daerah Subang. Gua kecelakaan, Cok. Gua kecelakaan. Tapi baru 5 menit melanjutkan perjalanan nih, bus langsung oleng dan menabrak kendaraan lainnya hingga akhirnya terguling. Kecelakaan tersebut kabarnya melibatkan 5 kendaraan yakni bus Trans Putra Fajar dengan nomor polisi AD7524OG, mobil Daihatsu Veroza D1455 VCD, serta 3 unit motor. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 11 orang tewas dan lainnya mengalami luka-luka. 11 orang tewas itu meliputi 9 orang korban merupakan siswa atau anak-anak yang ada dalam rombongan bus. Korban lainnya adalah 1 orang guru yang juga ikut dalam rombongan bus dan 1 lainnya warga lokal yang saat kejadian sedang berada di sekitar lokasi. Sisanya dari 60 orang yang berada di bus tersebut mengalami luka ringan maupun berat karena insiden maut di Ciater Subang tersebut. Korban luka dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan seperti RSUD Cireng Subang, Puskesmas Palasari, dan RS Hamori. Pasien yang luka ringan di puskesmas ada 1, 2, 3, 4, 5. Kabarnya sih ya, penyebab utama dari kecelakaan itu karena remnya blong cuy. Pertanyaannya, kok bisa gitu sekelas bus pariwisata sampai seceroboh itu? Selain ada dugaan rem blong nih ya, kecelakaan di daerah Ciater ini pun kerap kali dikaitkan dengan mitos tanjakan emen. Jalur tersebut udah banyak menelan korban dari tahun ke tahun. Buat yang belum tahu kenapa sih dinamain tanjakan emen? Karena dulunya nih cuy, ada seorang pria bernama Emen menjadi korban tabrak lari di jalur ini. Kemudian mayat Emen disembunyikan di rimbun pepohonan sekitar tanjakan tersebut. Sehingga Emen ini seringkali menjadi kambing hitam ketika ada kejadian kecelakaan di jalur tersebut. Masyarakat selalu mengaitkan hal tersebut dengan mitos diganggu arwah Emen. Maksudnya kalau ada yang kecelakaan nih ya, itu biasanya arwah Emen gitu yang mengganggu. Ya masyarakat sekitar mungkin masih percaya gitu dengan mitos-mitos tersebut. Sisi Story udah rangkum 7 fakta nih cuy, yang menjadi penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar. Fakta yang pertama itu karena rem blong. Bus tiba-tiba oleng ke arah kanan dan menabrak sepeda motor yang berada di jalur berlawanan dan bahu jalan sehingga bus terguling. Kecelakaan tersebut diduga karena adanya rem blong pada bus. Fakta yang kedua, nggak ada jejak rem di lokasi. Dugaan awal penyebab terjadinya kecelakaan karena nggak berfungsinya sistem rem. Karena pas di TKP itu nggak ditemuin sama sekali bekas rem atau jejak rem dari bus. Fakta ketiga, bus sempat mogok. Salah seorang guru yang bernama Ibu Adawiyah mendengar cerita nih kalau siswanya tuh ngelihat si kondektur sempat memperbaiki bagian rem bus tersebut. Fakta keempat, telat uji kir. Nah bus ini masa berlaku kirnya ternyata udah kadaluarsa cuy. Fakta kelima, bus udah tua.
Kalau dilihat dari tampilan fisik busnya emang terlihat kurang dirawat sih ya. Fakta ke-6, alasan pihak sekolah pilih bus itu dari Yayasan Kesejahteraan Sosial yang menaungi SMK Lingga Kencana Depok mengatakan kegiatan perpisahan siswa sebelumnya itu menggunakan PO berbeda. PO penyedia bus yang kecelakaan ini baru dipilih tahun ini. Wah, kalau kayak gitu berarti emang udah jadi habit ya kalau SMK Lingga Kencana tuh selalu melakukan studi tour gitu untuk acara perpisahan sekolah mereka. Fakta ke-7, tidak uji berkala 6 bulan. Bus Trans Putra Fajar tercatat nggak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala dan statusnya itu udah habis masa berlakunya pada tanggal 6 Desember 2023. Berarti udah lewat mau hampir 6 bulan ya cuy. Pada Selasa tanggal 14 Mei 2024, supir pengendara bus maut tersebut yang bernama Sadira diresmikan sebagai tersangka. Tersangka dikenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 dengan hukuman maksimal kurungan 12 tahun penjara serta denda senilai 24 juta rupiah. Para wali murid banyak yang gak terima dan menuntut pihak sekolah atas kejadian tersebut. Bahkan banyak netizen yang berbondong-bondong bersuara di media sosial untuk menyuarakan dukungan agar kegiatan studi tour dihilangkan dari budaya pendidikan Indonesia. Selain membebankan orang tua dengan biayanya yang gak sedikit, kegiatan studi tour tentu memiliki risiko besar ya cuy. Mirisnya, ada di antara siswa SMK Lingga Kencana tersebut yang rela bekerja sebagai kuli bangunan untuk mendapatkan upah guna membayar biaya studi tour yang berujung maut tersebut. Para warganet mengklaim bahwa pihak sekolah hanya mau ambil untung aja nih cuy dari kegiatan studi tour. Sebagaimana yang diberitakan bahwa bus yang ditumpangi para siswa dan akhirnya kecelakaan adalah berisi para siswa dengan 1 orang guru pendamping aja. Sedangkan para guru dan keluarga yang mereka boyong itu menggunakan bus khusus. Maksudnya bus yang berbeda gitu dengan para siswa tadi. Lagian ya cuy, kalau digali lebih dalam, studi tour itu tujuannya udah jelas bukan untuk jalan-jalan, melainkan untuk melakukan studi dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat objek-objek pembelajaran. Sedangkan dari SMK Lingga Kencana ini, melakukan studi tour dengan tujuan merayakan acara perpisahan sekolah. Sebenarnya yang namanya perpisahan sekolah itu kan seremonial ya, artinya nggak mesti dilakukan di luar sekolah gitu. Di era digital kayak sekarang ini bahkan banyak cara kok cuy yang bikin momen perpisahan SMA tuh jauh lebih memorable gitu. Misalnya nih kompak bareng-bareng satu angkatan bikin tren video TikTok. Selain ajak teman-teman satu angkatan, kita juga bisa tuh ajak para guru bahkan kepala sekolah buat join tren juga. Selain meminimalisir budget, bikin tren TikTok juga bisa jadi jejak digital yang bisa dikenang sepanjang hayat. Atau bisa juga dengan cara bikin kegiatan perpisahan di dalam sekolah. Terdengar klasik sih emang, tapi bisa tetap memorable kok dengan menampilkan pentas-pentas seni dan undang wali murid atau orang-orang terdekat mereka. Terus jangan lupa selain bawa bunga ke acara perpisahan, kasih info loker juga dong, biar mereka lebih satset menghadapi kehidupan di luar sana. Tapi ya udahlah ya, nasi udah jadi bubur cuy. Kita doain aja yang terbaik buat dunia pendidikan saat ini. Mudah-mudahan keluarga para korban bisa diberi ketabahan dan yang masih dirawat semoga bisa segera pulih dan sehat lagi. Gimana cuy, kalau menurut kalian selain fakta-fakta yang kita kupas tadi, kalian percaya nggak sih dengan mitos tanjakan Emen yang emang legend banget gitu dikenal menjadi penyebab banyaknya kecelakaan di jalur tersebut? Coba komen ya.